Suami gak bisa bangun dan gak bisa memberikan kebutuhan. Sang istri pilih bayar lelaki ganteng, namun ternyata pilihannya salah hingga membuat dirinya pulang tinggal nama saja dan meninggalkan kesedihan untuk keluarga. Kejadian ini sendiri terjadi di Denpasar, Bali. Seorang wanita bernama Niputu Yuniawati, SPG asal Bali, bekerja di showroom mobil dan juga SPG ini dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, pinter, meski ditomboi dirinya anggun. Di tahun 2010 dirinya menikah dengan sang suami bernama Joman Sagita dan hubungan rumah tangganya dikaruniai 2 orang anak. Hubungan rumah tangga dengan sang suami nampak tak bisa dibilang baik-baik saja karena ternyata permasalahan ada di dalamnya. Sempat ingin bercerai namun mereka memikirkan kedua anaknya hingga akhirnya rumah tangganya dingin. Apalagi ternyata sang suami kerap tak bisa bangun, tak bisa memuaskannya. Niputu sendiri dikenal sebagai SPG yang pintar bekerja, bahkan dirinya pun dikenal banyak orang. Niputu sendiri dikenal punya banyak lingkungan yang bagus. Meski dirinya tak sekolah tinggi namun dalam pekerjaan dirinya mampu membuat nama posisinya nomor 1 bahkan dengan gaji dan juga bonus yang banyak. Hal itu juga yang membuat permasalahan dengan sang suami karena Niputu merasa gajinya lebih banyak dan masalah rumah tangga dirinya berasa nomor 1. Kadang-kadang dinilai menurut para tetangga pun Niputu tak hormat kepada sang suami. Kerap cekcok di antara keduanya meskipun tetap mereka tinggal satu atap. Ternyata saat dirinya kesepian dan kesal, Niputu pun aktif di sosial media micet. Micet sendiri dipakai untuk dirinya berjualan mobil. Di sana berkenalan juga dengan seorang laki-laki bernama Bagus Putu Wijaya berusia 33 tahun yang mengaku pengusaha. Saling cocok antara Bagus dengan juga Niputu, akhirnya keduanya pun ngobrol di sosial media tersebut, bertukaran nomor telepon, bahkan keduanya video call. Meski di antara keduanya belum bertemu langsung, namun pada akhirnya Niputu dengan Bagus mengungkapkan kalau mereka berpacaran. Hingga akhirnya lama-lama mereka pun memutuskan untuk bertemu juga. Keduanya berjanjian di tanggal 5 Agustus 2019 di kota Denpasar. Mereka akhirnya bertemu dan mereka pun senang, sempat makan malam saat itu dibayar Niputu. Ternyata saat ngobrol Bagus sendiri mengungkapkan kalau dirinya ingin mencicil mobil. Saat itu pun Bagus bahkan mengungkapkan dirinya punya uang cek 10 juta yang dicairkan oleh mereka di bank. Tak hanya itu, Bagus pun akhirnya mengungkapkan kalau dirinya bukanlah seorang pengusaha, melainkan seorang lelaki yang suka dipanggil wanita dengan tarif 500.000 per kencan. Niputu tak masalah, bahkan dirinya merasa tenang karena ternyata Bagus jujur kepadanya. Dalam percakapan usai makan siang itu ternyata handphone Bagus rusak, bahkan tak lama Niputu sendiri membelikan handphone Vivo kepada Bagus untuk mereka berkomunikasi dan video call lagi. Karena sudah ada percakapan, bahkan Niputu pun ingin membayar Bagus, tak lama mereka pun mencari hotel. Dengan mobil R3 milik Niputu mereka pun ke hotel jam-jaman, Hotel Teduh Ayu di Denpasar dengan bayaran 60.000 per 2 jam. Setelah mengobrol bersama mereka pun melakukan. Namun usai melakukan, Niputu mengaku kalau dirinya tak puas karena Bagus tak sesuai dengan ekspektasi. Tak lama Bagus pun istirahat dan melakukannya lagi demi membuat Niputu senang. Namun usai melakukan untuk kedua kali, masih tetap Niputu menyebutkan kalau dirinya tak puas hingga akhirnya Bagus sakit hati. Niputu yang merasa sudah mengeluarkan banyak uang namun ternyata Bagus servisnya biasa saja hingga akhirnya mencak-mencak dan membuat Bagus sakit hati. Bagus yang kesal akhirnya memukul, mencekik dengan handuk dan menutup Niputu. Tak lama Niputu pun nampak tak bisa bernapas dan mengembuskan napas terakhirnya. Bagus yang nampak panik sebelum meninggalkan Niputu, dirinya pun membawa uang, handphone dan juga mobil Niputu. Bagus pun keluar dari kamar dan mengungkapkan kepada resepsionis kalau pacarnya akan check out jam 8 pas. Sementara Bagus meninggalkan hotel tersebut dengan mobil Niputu. Tepat di jam 9 malam petugas hotel tak menemukan Niputu keluar hingga akhirnya mengetuk beberapa kali. Tak ada jawaban, membuka pintu tersebut karena penasaran. Ternyata petugas hotel menemukan seorang wanita yang sudah tak bernyawa dan kaget langsung menelpon pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan mengabari keluarga Niputu. Keluarga Niputu yang kebingungan tak mengerti apapun yang terjadi hingga menunggu hasil otopsi. Dari hasil otopsi sendiri menyatakan kalau Niputu mendapatkan beberapa kali pukulan dan kehabisan banyak napas usai dirinya dibekap. Usai otopsi, jasad Niputu sendiri dikembalikan ke keluarganya. Keluarga bingung karena tak mendapatkan apa-apa dan tak mengerti kenapa Niputu berpulang begitu saja dan ada di hotel tersebut. Mengunjungi orang pintar dan bertanya tentang ciri-ciri siapa pelakunya. Sementara dari pihak kepolisian mendapatkan CCTV dari hotel. Menemukan juga mobil R3 yang digadai, ternyata sudah digadai Bagus dengan uang 10 juta. Saat dicari pihak yang berwajib, Bagus juga nampaknya sudah meninggalkan Bali dan pergi ke Manado.
Di Manado sendiri dicari ke rumah sang istri namun ternyata tak ada Bagus di rumah istrinya. Hingga akhirnya pihak yang berwajib pun menyelidiki lagi di mana Bagus berada. Tak lama Bagus sendiri diamankan di Minahasa oleh Polda Bali. Setelah diamankan, Bagus sendiri diterbangkan ke Bali dan akhirnya Bagus mengakui dirinya menyebutkan kalau kesal dengan keputusan Niputu yang menyebutkan dirinya loyo. Mengambil harta benda Niputu namun habis saat pelarian, diamankan dan dituntut. Bagus diamankan dan dituntut dengan banyak pasal hingga harus menjalani vonis 20 tahun penjara. Tak hanya itu, keluarga Niputu pun mengaku kaget, namun kini keluarga Niputu memaafkan semua perbuatan Niputu dan berharap Niputu tenang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.